Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melanie Sidasari dengan NPM 2117021062. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep spesies dan variasi intraspesifik. Untuk mendefinisikan spesies, digunakan spesimen dan spesies terkait atau tidak ada spesies lain yang berkerabat dekat, dengan mencari karakter yang dapat dideskripsikan. Ahli taksonomi secara praktis mendefinisikan spesies melalui karakter morfologis atau fenetik. Jika satu kelompok organisme secara konsisten berbeda dari organisme lain, maka akan ditetapkan sebagai spesies yang terpisah. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama, spesies dikenali dan ditentukan oleh karakter fenetiknya. Ciri-ciri yang menentukan suatu spesies tidak akan ada pada semua anggota spesies itu, dan tidak ada pada semua anggota spesies lain. Tetapi mereka cenderung lebih mirip satu sama lain daripada anggota spesies lain. Karakter fenetik adalah semua karakter yang dapat diamati atau diukur dari suatu organisme, termasuk karakter mikroskopis dan fisiologisnya. Yang kedua ada konsep spesies yang saling terkait erat. Ada beberapa konsep spesies yang terkait erat terhadap karakter fenetik. Pembedaan pertama di antara konsep spesies adalah antara konsep horizontal dan vertikal. Konsep horizontal ini bertujuan untuk menentukan individu mana yang termasuk dalam suatu spesies pada saat tertentu. Sedangkan konsep vertikal bertujuan untuk menentukan individu mana yang termasuk dalam suatu spesies di setiap saat. Konsep spesies biologis mendefinisikan spesies dalam hal kawin silang. Perkawinan seksual dalam suatu spesies menghasilkan kohesi atau kekompakan dalam lungkang gen spesies. Menurut konsep spesies ekologis, populasi membentuk kluster fenetik diskrit yang kita kenali sebagai spesies karena proses ekologis dan evolusioner. Konsep spesies fenetik tidak didasarkan pada teori mengapa kehidupan diatur dalam spesies yang berlainan. Satu set organisme yang diadaptasi untuk relung yang serupa cenderung mirip secara fenetis, karena mereka berbagi serangkaian karakter fenetik yang digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya ekologi. Konsep biologis dan ekologis keduanya adalah konsep teoritis yang mendefinisikan spesies dalam kaitannya dengan proses yang diduga menjelaskan keberadaan spesies, yaitu kawin silang atau adaptasi ekologis. Konsep spesies fenetik bersifat non-teoritis atau deskriptif. Konsep tersebut hanya mencatat bahwa spesies memang ada dalam bentuk gugus fenetik. Seperangkat organisme yang kawin silang juga cenderung mirip secara fenetis. Nenek moyang anggota spesies modern telah kawin silang, menghasilkan kesamaan genetik di antara anggota spesies yang ada di waktu sekarang. Yang ketiga ada mengisolasi penghalang. Penghalang isolasi adalah setiap karakter yang berevolusi dari dua spesies yang menghentikan mereka untuk kawin silang. Perbedaan yang paling penting adalah antara isolasi prezigotik dan postzigotik. Isolasi prezigotik berarti bahwa zigot tidak pernah terbentuk. Misalnya, karena anggota dari dua spesies diadaptasi ke habitat yang berbeda dan tidak pernah bertemu, atau memiliki hubungan yang berbeda dan tidak mengenali satu sama lain sebagai calon pasangan. Isolasi postzigotik adalah anggota dari dua spesies yang bertemu, kawin, dan membentuk zigot, tetapi jika keturunan hibrida tidak dapat hidup atau steril. Contoh dari hambatan isolasi reproduktif menurut D. Bahansky ada dua, yaitu mekanisme premating atau prezigotik dan mekanisme isolasi postmating atau postzigotik. Mekanisme premating atau prezigotik ini mencegah pembentukan zigot hibrida seperti isolasi ekologis atau habitat, isolasi musiman atau sementara, isolasi seksual atau ekologis, dan sebagainya.
Sedangkan mekanisme isolasi postmating atau postzigotik mengurangi kelangsungan hidup atau kesuburan zigot hibrida seperti kelangsungan hibrida, kemandulan hibrida, dan penguraian hibrida. Salah satu faktor yang telah diselidiki baru-baru ini pada beberapa spesies adalah isolasi gamet. Jenis isolasi gamet yang paling sederhana terjadi ketika sperma dan telur dari dua spesies tidak saling membuahi. Tetapi proses yang disebut persaingan sperma tadi dapat menyebabkan isolasi gamet yang lebih halus. Salah satu isolasi penghalang yaitu terkait dengan konservasi. Polusi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, bukan dengan mekanisme kepunahan yang normal, tetapi dengan menghilangkan penghalang isolasi antara spesies yang berkerabat dekat. Yang keempat ada variasi geografis. Variasi geografis dalam suatu spesies dapat dipahami dari segi proses genetik dan ekologi populasi. Kita perlu memeriksa variasi intraspesifik untuk memahami sifat spesies dan juga untuk memahami bagaimana spesies baru berevolusi. Variasi geografis terdapat pada semua spesies dan dapat disebabkan oleh adaptasi terhadap kondisi setempat. Setiap populasi suatu spesies berbeda satu sama lain, dan tingkat perbedaan antara populasi yang lain dari suatu populasi berkisar dari identitas yang hampir lengkap hingga perbedaan hampir pada tingkat spesies. Variasi geografis juga dapat disebabkan oleh pergeseran genetik, ditandai dengan kurva berbentuk garis miring. Kleins yang ada pada variasi geografis mungkin halus atau bertahap tergantung pada seberapa tiba-tiba frekuensi gen berubah dalam ruangan. Yang kelima, ada pemikiran populasi dan pemikiran tipologis. Pemikiran populasi dan pemikiran tipologis adalah dua cara berpikir tentang keanekaragaman hayati. Spesies menunjukkan variasi baik di antara individu-individu di satu tempat dan variasi geografis di antara individu-individu dari tempat yang berbeda. Variasi ini telah dipikirkan dalam dua cara utama, yaitu pemikiran populasi dan pemikiran tipologis. Pemikiran tipologis berarti membagi variasi menjadi baik tipe spesimen yang lebih merupakan anggota nyata dari kategorinya dan penyimpangan yang tidak disengaja yang merupakan anggota kategori yang kurang baik. Tipologis mengendalikan bahwa beberapa individu dalam kisaran variasi adalah representasi spesies yang lebih baik daripada individu lainnya. Sedangkan pemikiran populasi itu memperlakukan variasi sebagai hal yang nyata dan penting, karena tidak ada satupun individu dalam kisaran variasi yang diistimewakan dengan cara apapun, dan semua spesimen adalah anggota spesies yang sama baiknya. Ahli taksonomi secara praktis mendefinisikan spesies melalui karakter morfologis atau fenetik. Jika satu kelompok organisme secara konsisten berbeda dari organisme lain, maka akan ditetapkan sebagai spesies yang terpisah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.